Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdini Nur Afianti, nomor NIM 19.1200.006. Saya akan membuat revisi dari kelompok masing-masing, yaitu kesimpulan kelompok 1 dari judul bahasa pengertian dan spesifikasinya. Saya menyimpulkan bahasa Arab diturunkan lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama yang sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa Arab ini resmi di 25 negara dan merupakan bahasa peribadatan dalam agama Islam, merupakan bahasa yang dipakai dalam Al-Quran. Menurut seorang alimiah, secara horizontal, bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu bahasa Arab klasik, bahasa Arab modern, MSA, bahasa Arab dialek Amiyah. Kesimpulan kelompok 2 dari judul esensi bahasa raja dalan. Menurut para ahli, bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu, menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Adapun lan secara istilah bermakna kesalahan dalam pengucapan kalimat Qur'aniyah, baik itu secara i'rab maupun secara tajwid. Bentuk-bentuk dialek yang satu dengan yang lain. Dialek ada 16, yaitu pertama perubahan harokah, yang kedua perbedaan haroh dan sukun, 3 perbedaan dalam hal pergantian huruf, 4 perbedaan takdim dan takhir huruf, 5 perbedaan dalam hal zif dan isbat, 6 perbedaan dalam pergantian huruf sahih dengan huruf muqta, 7 perbedaan dalam hal qiraat, imalah dan tafhim, perbedaan huruf sukun di depan, 9 perbedaan muzakkar dan muannas, 10 perbedaan idgham, 11 perbedaan i'rab, 12 perbedaan dalam bentuk jamak, 13 perbedaan dalam hal tahqiq, 14 perbedaan dalam hal bentuk jamak, perbedaan dalam hal penyebutan hal tamarbuta menjadi tatanis, 15 perbedaan dalam hal ziyadah, 16 perbedaan dalam hal tahat antum kata. Lam berdasarkan periode, yaitu lam pada zaman jahiliyah, lam pada zaman Islam, lam pada zaman Umayyah, lam pada zaman dinasti, lam dinasti Abbasiyah, lam pada zaman dinasti Abbasiyah 2, pada zaman dinasti Abbasiyah 3, pada dinasti Abbasiyah 4, lam digolongkan ke dalam 1, lam di Irak, lam di Andalusia, lam pada Sohliyah, lam pada Maghrib, lam di daerah-daerah lain, Hijaz, Syam, dan Mesir. Kesimpulan kelompok 3 dari judul An-Nad wal Istiqa. Pengertian dari An-Nad ialah langkah kreatif dalam meningkat mempermudah pengucapan serangkaian kata. Bentuk An-Nad memiliki kemiripan dengan akronim pada bahasa Indonesia yang letaknya terdapat pada penyederhanaan dan peringkasan kata untuk mempermudah pengucapannya. Fungsi istiqoah ialah suatu media dengan bahasa berkembang dan meluas. Salah satu media perkembangan bahasa dari aspek lafaz dan sihah pada bahasa yang dibutuhkan oleh penulis itu dan acuan lembaga bahasa. Keuntungan media untuk mengubah struktur kata dan struktur saraf atau perubahan baru yang memiliki makna semantik atau petunjuk. Media berfungsi mengungkapkan sebagai nahwu, gramatika, sebagai struktur mahul, fasif, dan mukta'adi, transitif. Media untuk melahirkan mufradat baru pada bahasa Arab. Dalam media berfungsi untuk mengetahui yang asli dan dahil
atau masuk pada bahasa Arab. Kesimpulan kelompok 4 dari judul bahasa lugawi. Bahasa ialah kemampuan yang dimiliki pada manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan menggunakan tanda seperti kata atau gerakan. Ada dua Abdul Al-Majid Syahid Ahmad Mansur menjadi kajian ilmu bahasa kepada dua kelompok ilmu, yaitu pertama theoretical linguistik disebut dengan general linguistik, applied linguistik terapan. Cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab sebagai berikut. Yang pertama ilmu nahwu, yang kedua ilmu saraf, yang ketiga ilmu istiqah, yang keempat ilmu arud, yang kelima ilmu had, yang keenam ilmu kawafi, yang ketujuh ilmu bayan, yang kedelapan ilmu badi, yang kesembilan ilmu ma'ani. Kesimpulan kelompok 5 dari judul fonem dalam bahasa Arab. Fonologi ialah secara umum ialah bunyi. Bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan kelompok 6 dari judul morfologi dalam bahasa Arab. Morfologi adalah bagian dari linguistik, yaitu membahas tentang perubahan kata secara gramatikal. Morfologi terdapat bahasa dalam perubahan bentuk, yaitu kata, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan sebagainya. Hubungan morfologi dengan ilmu tata bahasa lainnya, yaitu leksikologi, etimologi, dan sintaksis, sehingga di antara ilmu tata bahasa tersebut terdapat persamaan dan perbedaan karakteristik masing-masing. Kesimpulan kelompok 7, sintaksis. Dalam bahasa Arab, kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, san dengan tatein, yang artinya menempatkan. Maka secara etimologis, yaitu penempatan suatu kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kata sintaksis yaitu kajian ilmu nahwu. Pada bahasa Arab, pengaturan antar bahasa, antar kata pada kalimat atau antar kalimat. Dalam klausa kata wacana yaitu kajian ilmu nahwu, hubungannya tidak menimbulkan makna gramatikal tetapi mempengaruhi baris akhir kata yang disebut i'rab. Kesimpulan kelompok 8 semantis dalam bahasa Arab. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sama nomina, yang berarti tanda atau lambang, atau samaino verb yang berarti menandai, berarti melambangkan. Secara historis, kajian makna sejak zaman Yunani kuno, Aristoteles 384 sampai 322 SM. Orang pertama menggunakan istilah makna. Definisinya, kata ialah satuan terkecil yang mengandung makna. Aristoteles membedakan antara makna adil dari kata sendiri secara otonom, makna kata yang hadir akibat hubungan gramatikal. Faiz Al-Dayah menyatakan bahwa dalam ilm al-dilalah dikenal 4 jenis makna, yaitu pertama makna klasikal, 2 makna gramatikal, 3 makna gramatikal, 4 makna konseptual. Kesimpulan kelompok 9, sinonim dalam bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki kekayaan akan kosakata, penyebutan nama, mutaradif, bahasa Arab nama yang sangat banyak. Hal itu tidak lepas karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama dengan sangat terbentuknya bahasa Arab Quraisy, masuknya bahasa dari dialek-dialek yang lain. Mutaradif ini tidak setiap kata-kata itu memiliki makna yang benar-benar sama. Terkadang memiliki perbedaan dari segi penggunaan atau segi lainnya. Misalnya ada dan jalasa, keduanya memiliki makna yang sama, yaitu duduk. Lafaz ada digunakan untuk duduk dari berbaring, sedang lafaz jalasa digunakan untuk duduk dan berdiri. Bahwa setiap kata yang disinonim itu belum tentu bisa saling dipertukarkan fungsinya.
Kesimpulan kelompok 10, antonim dalam bahasa Arab. Antonim berasal dari kata yang berarti menolak, berlawanan, atau kontradiksi. Sedangkan menurut istilah, antonim adalah sebuah lafaz yang menghendaki makna, atau ada dua kata yang berhendak berbeda dalam pelafazan dan berbeda dalam makna. Macam-macam al-tathat, yaitu pertama, seakan-akan dunia terbelah menjadi dua. Kedua, perlawanan makna bertingkah. Ketiga, perlawanan makna timbal balik. Keempat, perlawanan makna hubungan gerak dan arah. Ulama berpendapat al-tathat ada sebagai contoh yang berpendapat. Yang pertama berpendapat sebagai Al-Hahil, Sibawai, Abu Hubaidah, Abu Zad, Al-Ashari, Ibnu Faris, Ibnu Sida, Ibnu Juraji, Salabi, Mubarak, dan Suyuti. Suyuti dan Durat menghitung al-tathat mencapai 100 kata. Ulama kelompok menyusun kitab yaitu Kitab al-Sad, al-Dal. Susunan Ibnu al-Abari terhitung lafaz al-tathat kurang lebih 400 kata. Penyebab terjadinya antonim pengaruh faktor eksternal, internal, historis. Kesimpulan kelompok 11 dari judul konteks kalimat dalam bahasa Arab. Konteks linguistik mengacu suatu makna, kemunculan dan dipengaruhi struktur kalimat atau keberadaan suatu kata atau frase, mendahului atau mengambil unsur bahasa. Kata frase dalam suatu kalimat, pengertian konteks non-linguistik atau ekstralinguistik ialah suatu konteks unsur-unsur pembentuknya berada di luar struktur kalimat. Unsur konteks meliputi penyapa dan pesapa. Konteks sebuah tuturan, tujuan sebuah tuturan, tuturan sebagai bentuk tindakan, tuturan sebagai produk suatu tindak verbal. Kajian konteks non-linguistik diartikan segala kondisi di luar kata kalimat yang dituturkan, baik itu berupa situasi budaya dan tingkah laku dan emosi. Sekian dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.